Teori kelompok terbungkam. Teori ini seringkali kita temui pada kondisi dan juga situasi-situasi dalam sebuah kelompok, kehidupan bermasyarakat, dunia kerja, kampus, dan juga kehidupan sosial lainnya. Di mana dalam sebuah kelompok tersebut, adanya kelompok yang lebih dominan terhadap kelompok kecil atau dikatakan sebagai kelompok minoritas. Teori kelompok terbungkam ini berasal dari sebuah antropolog sosial, yaitu Edwin Arner dan juga Shirley Arner yang berfokus pada hierarki dan struktur sosial. Edwin Arner menekankan bahwa kelompok yang berada pada posisi atas hierarki sosial menentukan sistem komunikasi budayanya. Sedangkan kelompok dengan kekuasaan yang kecil seperti perempuan, orang miskin, dan orang dengan kulit berwarna harus mengikuti sistem komunikasi yang kelompok dominan terapkan. Banyak aplikasi dari teori ini yang berfokus pada perempuan sebagai kelompok minoritas. Dalam presentasi kali ini akan ada beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari yang dapat menggambarkan bagaimana teori kelompok terbungkam ini seringkali kita temui, bahkan secara tidak langsung kita menjadi bagian dari kelompok terbungkam ini. Jadi, inti dari teori ini berfokus pada cara komunikasi kelompok dominan dalam menekan atau membungkam kata, ide, dan wacana dari kelompok marginal atau kaum minoritas. Di Indonesia, kelompok marginal atau kelompok minoritas ini banyak tumbuh dan seringkali kita jumpai karena Indonesia merupakan negara dengan banyak keberagaman, baik bahasa, suku bangsa, budaya, agama, serta warna kulit. Tidak hanya itu saja, isu-isu terkait dengan gender, status sosial di masyarakat seperti kaya dan miskin, juga seringkali muncul perbedaan atau pendiskriminasian terhadap perbedaan tersebut. Sehingga melahirkan kelompok-kelompok yang menjadikan mereka merasa lebih dominan atas kaum minoritas tersebut. Contoh dalam status sosial seperti kaya dan miskin. Dalam sebuah kelompok atau dalam kehidupan bermasyarakat, kaum miskin seringkali dianggap remeh karena status mereka yang cenderung dianggap lebih dikesampingkan karena dianggap tidak memiliki pemahaman yang luas, bodoh, dan dianggap sebelah mata, sehingga mereka secara tidak langsung terbungkam karena ide, gagasan, atau hal-hal yang mereka sampaikan tidak dianggap sebagai suatu hal yang memiliki pengaruh. Isu-isu lainnya juga kerap kali dijadikan alasan bagi kelompok dominan dapat menekan kelompok minoritas dalam berpendapat, menyampaikan ide maupun gagasan, karena dianggap berbeda. Padahal tidak selamanya kaum-kaum minoritas itu tidak memiliki kredibilitas dalam menyampaikan ide maupun gagasannya. Isu atau kasus yang paling sering kita jumpai dan akan kita angkat dalam teori ini adalah perbedaan antara kaum dominan, dalam hal ini kaum pria dan juga kaum minoritas, yaitu wanita, sebagai kelompok terbungkam. Anggapan tentang wanita sebagai kaum minoritas ini ada setelah penelitian yang dilakukan oleh Edwin Arner dan juga Shirley Arner. Pasca penelitian tersebut, pada tahun 1974, Cheris Kramarai dan rekan penelitinya melakukan telah lanjutan mendalam atas teori ini. Saat mereka dipilih untuk memimpin sebuah studi sistematik mengenai cara-cara perempuan dilukiskan dalam kartun. Kramarai menemukan bahwa perempuan dalam kartun biasanya dilukiskan sebagai sosok yang emosional, apologetik atau peminta maaf atau penyesal, dan pelin-pelan sedangkan pernyataan yang sederhana dan kuat disuarakan oleh laki-laki. Jadi dalam hal ini dapat divisualisasikan bahwa antara laki-laki dan juga perempuan memiliki dua sisi yang berbeda. Yang satu dianggap sebagai dominan, yang satu dianggap sebagai minoritas. Kramarai dalam Little John pada tahun 1989 merancang 3 asumsi yang berpusat pada sajian feminisme dari teori kelompok terbungkam, yaitu yang pertama, perempuan merasakan dunia yang berbeda dari laki-laki, karena perempuan dan laki-laki memiliki pengalaman yang sangat berbeda. Pengalaman yang berbeda ini berakar pada divisi kerja masyarakat. Yang kedua, karena laki-laki merupakan kelompok yang dominan di masyarakat. Sistem persepsi mereka juga dominan. Dominasi ini menghalangi kebebasan ekspresi dari dunia model alternatif perempuan. Lalu yang ketiga, agar berpartisipasi dalam masyarakat, perempuan harus mentransformasi modelnya ke dalam sistem ekspresi yang dominan tersebut. Karena pengalaman perempuan di dunia yang berbeda, maka mereka merasakan dunia yang berbeda pula. Perbedaan ekspresi ini seringkali terlihat pada perbedaan antara dunia kerja publik, komersial, dan kompetisi, serta dunia privat rumah, keluarga, dan pengasuhan. Lalu, apa sih faktor yang mempengaruhi lahirnya kelompok terbungkam ini? Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan lahirnya kelompok terbungkam, yaitu yang pertama, adanya tekanan-tekanan dari kelompok dominan
kepada kelompok kecil atau kelompok minoritas. Yang kedua, adanya dominasi suatu kelompok terhadap kelompok lain yang mengakibatkan adanya tekanan-tekanan terhadap kelompok minoritas. Lalu yang ketiga, adanya perbedaan persepsi gender yang seakan memposisikan perempuan untuk tidak berhubungan dengan dunia luar. Berikut ini merupakan visualisasi terkait dengan wanita sebagai kelompok terbungkam dalam kehidupan berkelompok maupun bermasyarakat. Dalam tayangan ini, seringkali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, wanita sering dianggap sebagai kaum minoritas. Halo bro, malam minggu jadi gak bro? Oh jadi, oke siap. Mau kemana lo? Mau muncak malam minggu. Ikut, mau ikut dong. Gak usah lah, ribet cewek. Devi, Hai, besok nongkrong yuk. yuk. Kemana? Nongkrong lagi kita tempat kopi. Lo naik apa? Gue naik motor tapi nih. Iya. Rusak dong rambut gue. Tapi gue naik motor lagi. Kapan-kapan aja deh. Oke. Udah sih tinggal laporan doang. Belum nih. Belum lagi. Gosip aja lu bro. Asos, ngalangin jalan. Sih, lo ngomongin kerjaan. Jadi, dalam visualisasi tadi dapat kita gambarkan bahwa kaum wanita dianggap menjadi kaum yang minoritas dibandingkan kaum pria. Karena adanya perbedaan sudut pandang dan juga penilaian terhadap kaum wanita dari kaum pria. Sehingga dapat disimpulkan bahwa teori kelompok terbungkam ini terjadi ketika ada sekelompok orang yang tidak dapat mengutarakan aspirasi maupun inspirasinya, akibat adanya tekanan dari kelompok dominan. Kelompok terbungkam sendiri memang pada awalnya banyak menekankan pada kaum perempuan, namun jika diaplikasikan di masa sekarang, kategorisasi kelompok terbungkam ini bisa terjadi termasuk pada kelompok laki-laki ataupun kelompok lainnya yang memiliki perbedaan, baik suku, agama, bahasa, warna kulit, maupun golongan atau status sosial.